Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Suwito, Andri Dwi Puspa, Cantika Maharani, dan Andrian Wahyu Prasetya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan, yaitu sifat umum aktivitas manusia, kognisi, dan afeksi. Untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh Mbak Andre. Untuk pemateri dipersilahkan. Yang kedua, afeksi. Menurut Willeke, afektif atau afeksi menunjukkan penggunaan emosi dan perasaan pada saat konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Menurut Peter dan Olson, tanggapan-tanggapan afektif beragam dalam penilaian positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan dalam intensitas atau tingkat pergerakan badan. Misalnya, afeksi yang melibatkan emosi yang relatif gencar seperti cinta atau marah, status perasaan yang tidak begitu kuat seperti kepuasan dan frustasi, suasana hati yang melarut seperti relaksasi atau kebebasan, dan evaluasi menyentuh seperti suka atau tidak suka. Jenis tanggapan afektif. Orang dapat mengalami 4 jenis tanggapan afektif, yaitu emosi, perasaan tertentu, suasana hati, dan evaluasi. Keempat jenis afektif tersebut memiliki perbedaan dalam tingkatan keterlibatan pergerakan badan atau intensitas yang menyertai ketika mengalami keempat afeksi tersebut. Semakin kuat tanggapan afektif, semakin dapat tanggapan tersebut melibatkan tanggapan fisiologis atau sesuatu yang ada di dalam badan, seperti meningkatnya tekanan darah atau debaran jantung, dan lain-lain. Perasaan tertentu melibatkan reaksi fisiologis yang tidak begitu gencar. Suasana hati yang melibatkan intensitas perasaan yang paling rendah, cenderung merupakan suatu status afektif yang kabur. Dan akhirnya, evaluasi terhadap produk atau konsep lainnya seringkali adalah tanggapan afektif yang lemah yang diikuti oleh tingkat gerakan yang rendah. Sistem afektif. Tanggapan afektif diciptakan oleh sistem afektif. Walaupun riset terus Sistem afektif. Tanggapan afektif diciptakan oleh sistem afektif. Walaupun riset terus mempelajari bagaimana sistem afektif bekerja, mereka umumnya sependapat adanya 5 sifat dasar. Satu sifat yang penting adalah bahwa setiap afeksi pada umumnya reaktif. Dengan kata lain, sistem pengaruh tidak membuat rencana, membuat keputusan, atau bertujuan mencapai suatu sasaran tertentu. Sistem afektif, seseorang biasanya menanggapi dengan segera dan otomatis aspek nyata pada lingkungan. Misalnya warna. Sebagian orang dengan segera memiliki tanggapan afektif positif ketika melihat warna kesukaan mereka pada mobil atau baju. Saya Andrian akan melanjutkan materi kedua tentang kognisi. Kognitif atau kognisi adalah penggunaan pemikiran logis yang terjadi pada saat konsumen akan melakukan pembelian. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang melibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Yang termasuk di dalamnya adalah pengetahuan yang didapat orang dari pengalamannya dan yang tertanam dalam ingatan mereka. Termasuk juga di dalam proses psikologis yang terkait dengan pemberian perhatian dan pemahaman terhadap aspek-aspek lingkungan, mengingat kejadian masa lalu, pembentukan evaluasi, dan pembuatan keputusan pembelian. Aspek-aspek kognisi ini sendiri adalah proses berpikir, di mana proses kognisi lainnya dilakukan secara tak sadar dan otomatis. Fungsi utama dari sistem kognitif seseorang adalah untuk menginterpretasikan, memberi makna, dan memahami aspek utama pengalaman pribadi konsumen. Untuk melakukan hal tersebut, sistem kognitif menciptakan arti simbolis
dan subjektif yang mewakili interpretasi pribadi atas rangsangan yang dihadapi. Fungsi kedua dari sistem kognitif adalah memproses interpretasi atas arti tersebut dalam melakukan tugas kognitif, seperti menjabarkan tujuan dan sasaran, mengembangkan dan mengevaluasi tindakan alternatif yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, memiliki tindakan yang akan diambil, serta menjalankan perilaku. Jumlah dan intensitas pemrosesan kognitif berbeda untuk setiap situasi, produk maupun konsumen. Konsumen tidak terlalu terlibat dengan aktivitas kognitif yang terus-menerus karena kenyataannya beberapa perilaku keputusan pembelian hanya melibatkan pemrosesan kognitif yang minimal. Manusia telah mengembangkan sistem kognitif dengan sangat canggih yang mengungkapkan proses mental yang lebih tinggi untuk pengertian, penilaian, perencanaan, penetapan, dan berpikir. Pengertian menginterpretasikan atau menetapkan arti khusus lingkungan seorang. Penilaian menetapkan apakah suatu aspek lingkungan atau perilaku pribadi seseorang adalah baik atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Perencanaan menetapkan bagaimana memecahkan suatu permasalahan atau mencapai suatu tujuan. Penetapan membandingkan alternatif pemecahan suatu masalah dari sudut pandang sifat yang relevan dan mencari alternatif yang terbaik. Berpikir, aktivitas kognitif yang muncul di sepanjang proses pengertian, penilaian, perencanaan, dan penetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu hubungan afeksi dan kognisi. Hubungan antara afeksi dan kognisi tetap menjadi isu dalam psikologi. Beberapa riset menyatakan bahwa sistem afektif dan kognisi adalah saling tidak independen. Sementara yang lain menyatakan bahwa afeksi sangat dipengaruhi oleh sistem kognisi. Pihak lainnya juga menambahkan bahwa afeksi adalah sistem yang dominan dan derajat ketergantungan itu mungkin benar karena sistem afeksi dan kognisi ternyata melibatkan beberapa bagian dari beberapa dari otak manusia. Meskipun demikian, wilayah afeksi dan kognisi itu saling dihubungkan oleh saraf, sehingga setiap sistem dapat saling mempengaruhi. Setiap sistem dapat tanggap terhadap hasil dari sistem lain. Misalnya, tanggapan afeksi. Contohnya, emosi, perasaan, atau suasana hati. Yang dihasilkan oleh sistem afeksi setelah menanggapi lingkungan dapat diinterpretasikan oleh sistem kognitif. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungannya. Termasuk di dalamnya adalah proses pengetahuan yang dapat dari pemberian perhatian pada pemahaman terhadap aspek-aspek lingkungan, mengingat kejadian masa lalu, menentukan evaluasi, dan pembuatan keputusan. Sementara berbagai aspek kognisi adalah proses berpikir sadar di mana proses kognisi lainnya dilakukan secara tidak sadar dan otomatis. Beberapa peneliti menyatakan bahwa sistem afektif dan kognisi adalah independen atau berdiri sendiri. Namun, juga yang menyatakan bahwa afeksi sangat dipengaruhi oleh sistem kognitif. Begitu juga sebaliknya. Afeksi dan kognisi adalah independen mungkin benar karena melibatkan beberapa bagian berbeda dari otak manusia. Namun, afeksi dan kognisi adalah keterkaitan mungkin juga benar karena dihubungkan oleh saraf, sehingga setiap sistem dapat saling mempengaruhi. Di dalam setiap individu, kognitif dan afektif tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam situasi atau keadaan tertentu dapat dilihat bahwa manakah yang mungkin antara sifat emosional atau rasional dalam diri seseorang. Baik, saya akan melanjutkan materi. Afeksi dan kognisi merupakan jenis respon psikologis berbeda yang dilakukan oleh konsumen dalam
situasi seperti berbelanja kelontong. Dua jenis respon mental yang ditunjukkan konsumen terhadap stimulus dan kejadian di sekitar mereka. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimulus atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Afeksi mengacu kepada hal yang mereka rasakan mengenai stimulus dan kejadian. Misalnya, apakah mereka menyukai atau tidak suatu produk. Afeksi merujuk pada respon perasaan. Kognisi terdiri dari respon mental atau berpikir. Kognisi mengacu kepada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respon afektif dapat berupa baik atau tidak baik dan bervariasi terhadap intensitas. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respon afektif, yaitu dengan emosi, perasaan tertentu, mood, dan evaluasi. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah-salah kata ataupun kata yang belum jelas, silahkan bertanya kepada pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.